kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Ilmu pengetahuan jadi sandaran, menjadi cemerlang tanpa keraguan. Di sini kita jadi pilar bangsa sehat penuh kebanggaan. Dulu terbaik beri arahan, materi lengkap tanpa batasan. Setiap langkah kita diayungi menuju masa depan abadi. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Untuk meraih masa depan cerah. Mencetak insan penuh dedikasi, dengan ilmu kita mengabdi untuk dunia yang lebih peduli. Setiap hari penuh semangat, belajar bersama tanpa kenal pernah. Di Sudami kita ditempa menjadi yang terbaik untuk semua. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari. Di sini tempat ilmu bersemi, mencetak insan penuh dedikasi, dengan ilmu kita mengabdi untuk dunia yang lebih peduli. Setiap hari penuh semangat, belajar bersama tanpa kenal pernah. Di Sudami kita ditempa menjadi yang terbaik untuk semua. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Ilmu pengetahuan jadi sandaran, menjadi cemerlang tanpa keraguan. Di sini kita jadi pilar bangsa sehat penuh kebanggaan. Dulu terbaik beri arahan, materi lengkap tanpa batasan. Setiap langkah kita diayungi menuju masa depan abadi. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Untuk meraih masa depan cerah.
Bapak Ibu peserta yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat takdirnya kita bisa bertemu dan bertatap layar dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Institusi Lembaga Kursus dan Pelatihan Sudami Core Center, yang terhormat Dr. Pipit Yuliarpan, Mars. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dian Indah Widiasuti, MPH, selaku moderator. Bu Dia, sudah ada kan? Ya, sudah, Mbak. Kemudian yang terhormat eh, Ibu Nadia Safira, Bu Nadia Safira, MD Objin BIMED SC, selaku narasumber yang akan memaparkan materi. Ibu Nadia sudah bergabung? Ya, sudah, Mbak. Sudah bergabung. Dan tentunya untuk semua teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Baik hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Sudami Core Center. Sudami Core Center adalah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kesehatan. Kemudian kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ai Fitriani. Di sini saya selaku MC dalam kegiatan webinar interpretasi CTG kardiotokografi bagi dokter umum tenaga kesehatan di rumah sakit. Maka untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar interpretasi CTG kardiotokografi bagi dokter umum dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Webinar ini tentunya akan memberikan wawasan mengenai kardiotokografi, yakni metode yang digunakan untuk pemantauan detak jantung janin dan kontraksi rahim selama kehamilan dan persalinan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin. Mari kita ambil sikap sempurna.
Baik, peserta yang berbahagia, selanjutnya di sini saya akan membacakan tata tertib mengikuti kegiatan webinar ini. Yang pertama, para peserta diharapkan hadir tepat waktu pada acara webinar. Yang kedua, jangan lupa nyalakan kamera sepanjang sesi webinar berlangsung. Yang ketiga, matikan atau mute mic saat pemaparan materi berlangsung. Selanjutnya, gunakan kolom chat untuk bertanya atau gunakan raise hand. Untuk selanjutnya, jika ada materi yang penting, gunakan alat tulis untuk mencatat materi tersebut. Untuk selanjutnya, pastikan jaringan para peserta internetnya stabil. Untuk selanjutnya, format nama Zoom disesuaikan dengan pelataran sehat masing-masing. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa mengisi presensi pada link Google Form yang akan disediakan oleh panitia. Next. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan mengenai pelaksanaan event di LMS atau pelataran sehat. Caranya bagaimana? Yang pertama, para peserta silahkan login ke akun LMS atau pelataran sehat. Yang kedua, klik menu pembelajaran saya belum dimulai. Yang ketiga, pilih webinar atau workshop, kemudian klik mulai kerjakan. Yang keempat, ikuti semua rangkaian kegiatan sampai mengisi ulasan. Dan yang kelima, untuk menunggu terbitnya sertifikat, silakan dicek di akun LMS atau pelataran sehat masing-masing. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk doa yang pertama, marilah kita panjatkan doa dan saluran bantuan untuk para korban bencana di Sukabumi dan seluruh Indonesia. Semoga para korban diberikan ketabahan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian demi kelancaran acara ini, marilah kita juga berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Institusi Pelatihan, Lembaga Kursus dan Pelatihan Sudami Course Center, yakni Dr. Pipit Yuliarpan Mars. Kepada Dr. Pipit Yuliarpan Mars, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Jelas? wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Dr. Indah selaku moderator hari ini. Yang saya hormati Dr. Nadia Safira. Terima kasih dok sudah hadir pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman di Almed ada Pak Trio, Bu Evelyn, Bu Umbun ya, nggak jadi ini kan ada kegiatan. Pak Trio ada Pak Trio? Oke. Tentu yang saya banggakan juga teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini dan tentunya peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara CTG. Terima kasih semuanya atas antusiasme dan keinginannya untuk terus meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah melalui webinar pada pagi hari ini terkait dengan webinar CTG. Tadi sudah disampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Sudami, tetapi atas juga dukungan dari Almed ini, alhamdulillah ya dok, akhirnya kita terlaksana ya. Ya, alhamdulillah Pak Dokter Ah, Pit. ya, kira-kira seperti ini ya acara kita, teman-teman. Ini juga atas supportnya Almed untuk menjalankan webinar CTG ini. Harapannya tentu sesuai dengan tujuan kita sebagai lembaga pelatihan, ingin meningkatkan kompetensinya para nakes. Dan ini terkait CTG tentu menjadi keahlian yang penting bagi tenaga kesehatan, baik dokter umum maupun bidan mungkinnya di FKTP tentunya. Tentu teman-teman bersyukur sekali karena pagi hari ini kita sudah bertatap maya di jaringan virtual nanti dengan Dr. Nadia Safira, seorang dokter spesial obgyn yang nanti akan memberikan tentu keilmuannya dan sharing kepada kita segala keilmuan terkait dengan CTG, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang memang akan digunakan dalam praktek teman-teman semuanya dalam sehari-hari gitu ya. Saya kira itu saja dari saya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan event ini bersama Almed. Saya akhiri dengan sebuah pantun.
jalan-jalan ke Astana Gede, bunga di Bogor semakin mekar. Selamat menjalankan webinar CTG. Semoga acara berjalan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dian Indah Widi Astuti MPH. Dr. Dian Indah Widi Astuti MPH adalah seorang dokter gigi yang telah menyelesaikan studi Sarata 2 manajemen rumah sakit dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajerial rumah sakit selama 12 tahun. Oh, luar biasa ya Bu Dian Indah. Terima Kemudian untuk kasih. riwayat kerjanya, yang pertama di Rumah Sakit Kartika Husada sebagai direktur pada tahun 2023 sampai Juni 2024. Yang kedua di RSIA Brawijaya sebagai Ancillary Manager pada tahun 2017 sampai tahun 2023. Kemudian yang ketiga di Rumah Sakit Bunda Margonda sebagai Koordinator Multi dan Keselamatan Pasien pada tahun 2015 sampai 2016. Dan selanjutnya di Rumah Sakit Antamedika itu sebagai strategi marketing analis pada tahun 2013. Dan untuk riwayat pendidikannya, yang pertama yaitu di Universitas Trisakti pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai mengambil jurusan dokter gigi, kemudian di Universitas Gajah Mada 2008 sampai 2010 Magister Manajemen Rumah Sakit. Dan untuk sertifikasi, yaitu sertifikasi konsultan manajemen rumah sakit IKESINDE pada tahun 2021. Kemudian untuk simposium dan workshop, beliau mengikuti sistem remunerasi berbasis kerja pada tahun 2024, strategi penguatan internal akademik dan coding pada tahun 2024, dan banyak lagi simposium dan workshop yang beliau ikuti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Dian Indah Widiastuti, MPH. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Indah Widiastuti, MPH. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya dari Dokter Pit juga Dokter Nadia. Alhamdulillah event pertama dari kolaborasi antara Almed dan Sudami bisa berjalan ya Dok. Mungkin Amin. untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sesi webinar di pagi hari ini. Saya awali dengan pembacaan dari CV narasumber. Boleh slide? Ya, baik. Eh, Narasumber pagi hari ini ada Dr. Nadia Safira, MD Obsgyn BMed S Science. Beliau telah menyelesaikan pendidikan dari Fakultas Kedokteran di UI tahun 2004 sampai 2007, kemudian lanjut di University of Melbourne tahun 2007 sampai 2008, dan selesai Fakultas Kedokteran di tahun 2010. Dan beliau melanjutkan spesialis Obsgyn di UI tahun 2013 sampai 2017. Dengan berbagai keahlian di bidang Obsgyn, beliau saat ini berpraktek sebagai dokter spesialis Obsgyn di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan, kemudian praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Hospital Kelapa Gading, kemudian praktek di Rumah Sakit Tambak. Beliau telah mengikuti berbagai workshop ya dok, sejak awal sebagai praktisi di rumah sakit hingga saat ini. Demikian mungkin CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Nadia Safira. Mungkin bisa lanjutkan ke slide dok, ke materi, supaya waktunya juga nanti bisa lebih lama untuk diskusi lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Dokter Dian atas introduksinya. Jadi pada pagi hari ini kita akan sharing ya mengenai CTG atau kardiotokografi. Mudah-mudahan setelah pemberian materi ini kita bisa sama-sama belajar tentang em, gimana cara memasang, membaca, dan menginterpretasi CTG dengan baik bersama. Terima kasih banyak atas undangannya dari Sudami Core Center sama dengan dukungan dari Almed. Mudah-mudahan ini bisa sesi ini bisa sangat bermanfaat ya buat kita semua. Boleh saya mulai aja ya, Dokter Dian? Ya, boleh silakan, Dok. Baik, terima kasih. Terima Oke, kasih. slide. Jadi kardiotokografi atau KTG atau CTG ya, yang seperti kita sama-sama tahu, itu artinya kardio itu jantung dan toko itu kontraksi. Sementara grafi itu kan grafik ya, jadi pembacaan eh, metode elektronik yang memantau kesejahteraan janin dengan melihat kondisi jantung dan kondisi kontraksi dari ibu selama kehamilan atau dalam proses persalinan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya hipoksia janin dengan tujuan mencegah perkembangan asidemia atau dan kerusakan sel pada janin. Kita pengennya itu bisa memantau DJJ atau denyut jantung janin, gerak janin, dan kontraksi uterus pada saat yang bersamaan atau simultan, dan direkam sebagai kardiotokogram berbentuk kertas grafik yang berskala. Tapi hal ini bukan untuk memantau proses metabolik, hanya proses saat itu saja. Next. Syarat pemeriksaan KTG itu ada usia kehamilannya itu di atas 28 minggu, di mana susunan saraf otonom si janin ini sudah terbentuk sempurna. Kemudian ada persetujuan tindak medik dari pasien secara lisan juga nggak ada masalah. Kemudian punktum maksimum DJJ itu diketahui. Biasanya kan kita Leopold dulu, kita lihat posisi janin seperti apa, terus mengidentifikasi punggungnya janin di mana, baru kita identifikasi punktum maksimumnya. Kemudian prosedur pemasangan alat dan pengisian data itu sesuai buku petunjuk dari mesin itu sendiri, komputer KTG-nya, dan kita lakukan monitoring selama 20 menit. Next. Fisiologi DJJ itu seperti apa sih? Jadi denyut jantung ini ada variasinya. Jadi terjadi adanya keseimbangan antara sistem saraf parasimpatis dan simpatis terhadap jantung janin. Impuls parasimpatis ini berasal dari batang otak dan dihantarkan oleh nervus vagus ke jantung. Impuls simpatis itu berasalnya juga dari batang otak, tapi menuju ke jantung oleh serabus simpatis cervical dan juga berasal dari stimulasi humoral, yaitu epinefrin yang dihasilkan oleh medula adrenal. Maturasi sistem saraf janin ini terjadi di trimester 3, seperti yang tadi saya sebutkan di atas 28 minggu, dan ini bisa dievaluasi dengan adanya reaktivitas ritme dari jantung, yaitu adanya variabilitas dan akselerasi. Next. Nah, ini sebenarnya contoh dari gambaran kardiotokografi itu dilakukan secara konvensional dan computerized. Terus yang kita evaluasi itu denyut jantung janin, kontraksi, dan juga gerakannya. Jadi komponen yang di atas itu adalah denyut jantung janinnya, ada apa namanya angkanya juga, jadi ritme jantungnya itu di berapa frekuensinya, kemudian di bawah itu merekam kontraksi rahimnya itu sendiri. Nanti gerakan janin ada pencetannya pada yang akan dilakukan oleh pasien, itu pasien akan memencet saat terjadi gerakan janinnya. Next. Nah, komponen alat KTG atau CTG ini sendiri ada mesinnya atau komputernya, termasuk printernya, kemudian kertas cetaknya yang sudah ada grafiknya,
maaf, udah ada kolom-kolomnya, kemudian ada transducer kontraksi atau toko dinamometer, ini peka terhadap tekanan atau toko tadi ya, diletakkan di bagian teratas uterus atau puncak fundus uteri. Jadi kita harus tahu puncaknya gimana. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur TFU atau tinggi fundus uteri, nah itu bagian puncak atasnya itu kita bisa letakkan probe kontraksinya. Kemudian transducer fetus atau ultrasound probe itu sensor terhadap denyut jantung janin diletakkannya di abdomen ibu di area punggung janin. Jadi pasti kita harus lakukan Leopold terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan CTG. Next. Electronic monitoring ini sebenarnya ada dua metodenya. Ada yang indirect atau eksternal, yang biasa kita lakukan sehari-hari itu yang eksternal karena kita monitornya kita melakukan evaluasinya tuh dari luar. Sementara kalau yang direct atau internal tuh sebenarnya dia harus ngelihat dari dalam banget. Jadi alatnya dimasukkan dengan kateter, transducernya tuh dari dalam sehingga cukup invasif gitu sih, ada risiko ketuban pecah dan lain-lain sehingga itu tidak sangat jarang dilakukan. Next. Nah, ini kira-kiranya seperti ini kondisinya, posisi pasiennya, kemudian peletakan probe-nya ada yang di atas, di puncak fundus uteri, dan satu yang di arah punggung janin, itu untuk melihat BCG-nya, dan ada strap-nya atau talinya untuk memfiksasi si probe-nya agar tidak bergeser. Kemudian ada mesinnya dan ada kertas grafiknya seperti yang tampak. Next. Indikasi pemeriksaan CTG ini sendiri ada dua untuk ibu dan bayi, janin. Kalau ibu itu mungkin ada preeklamsia atau eklamsia. Mungkin kalau eklamsia udah susah ya dilakukan CTG karena kita harus bertindak cepat. Kemudian kalau ada ketuban pecah, kemudian ada diabetes, baik tipe 2 ataupun DMG. Kehamilan di atas 40 minggu juga merupakan indikasi ada masalah jantung pada ibunya, ada asma pada ibunya, ada masalah di inkompatibilitas resus atau ABO, kemudian ada infeksi. Infeksi sebenarnya infeksi apapun ya, nggak harus torch saja. Kemudian bekas luka operasi BSC juga kita perlu tahu apakah ada kegawatan di situ. Kemudian pada kondisi rencana induksi persalinan atau dalam induksi persalinan, pada persalinan preterm ada terjadi hipotensi berat, ada perdarahan antepartum, ibu perokok mungkin bisa dilakukan juga, kemudian ibu berusia lanjut, ini maksudnya dengan ibu dengan risiko tinggi ya, yang lain-lainnya juga mungkin ada komorbiditas pada ibu juga sesuatu indikasi untuk dilakukan CTG. Next. Indikasi pada janin itu biasanya ada IUGR atau PJT, kemudian gerakan janin berkurang, itu juga bisa kita lakukan biar terpantau kondisinya aman atau enggak. Kemudian kecurigaan ada lilitan tali pusat, aritmia, bradikardi atau takikardi pada janin, hidrops fetalis juga bisa kita lakukan. Hidrops fetalis ini ada penumpukan cairan di beberapa kompartemen pada janin ya. Kemudian ada kelainan presentasi termasuk versi luar, mekonium pada cairan ketuban, rahim mati, kehamilan ganda, dan lain-lainnya. Next. Nah, kondisi janin intrauter ini kan berbeda ya sama kita. Kalau bayi udah di luar, apalagi dengan orang dewasa. Sementara janin ini kan bisa berkembang, bertahan dalam tekanan sebenarnya dengan tekanan intrauterin, terutama dalam kontraksi dan lain-lain. Nah, ini bisa sampai 35 mm Hg. Kemudian pada kondisi LTP, bisa aja nih terjadinya pada kondisi amnion cukup, banyak ataupun kurang. Dan ini penting banget, LTP-nya ini mengganggu atau enggak sih, terutama mungkin pada fase persalinan ya. Ada LTP satu kali atau dua kali atau bahkan mungkin tiga kali, ini mengganggu enggak pada saat terjadi kontraksi, ada penurunan denyut jantung apa enggak, itu kan artinya aliran darahnya juga terganggu sekali seperti itu. Apalagi kan kontraksi di
lemas ya istilahnya rahimnya gitu. Next. Kemudian keterangan pada KTG ini sendiri, jadi kertas CTG-nya itu biasanya akan dicantumkan nama dan nomor rekam medis, kemudian ada tanggal dan jamnya, ada nama pemeriksaannya, biasanya juga boleh bisa dilampirkan. Posisi ibunya juga bisa dituliskan di situ, kecepatan kertasnya biasanya sudah tertera. Eh, Terus udah gitu ada apa sih obat-obatan yang lagi dikonsumsi sama ibu bisa dicantumkan juga dan hasil VT bila infartu, tekanan darah, dan cara pemantauannya. Sebenarnya ini kan yang lengkap banget ya, tapi minimal banget sudah ada nama, nomor rekam medis, kemudian tanggal dan jam pemeriksaan, dan juga diagnosis itu yang paling ideal ada di lembar grafik CTG ini sendiri. Next. Kemudian interpretasi KTG ini sendiri ada beberapa. Jadi yang pertama adalah komponen jantung janin. Itu ada frekuensi dasar atau baseline, kemudian variabilitas, akselerasi, deselerasi, dan gerak janin. Kemudian, oh maaf, sampai deselerasi aja. Kemudian ada komponen gerak janin, dan yang terakhir adalah kontraksi. Next. Kategori, jadi setelah kita lihat evaluasi apa aja komponen si denyut jantungnya, itu yang tadi baseline, variabilitas, deselerasi, dan akselerasi, itu kemudian kita akan kategorisasikan. Kategorinya tuh ada tiga. Waktu dulu sih, apa namanya, kategorinya itu em, apa ya mencurigakan terus baik dan buruk gitu di tiga kategori. Nah ini kalau ini sekarang jadi kategori satu, kategori dua, kategori tiga. Kalau yang kategori satu itu baseline-nya normal di 110 sampai 160, kemudian variabilitasnya lebih dari 5, tidak ada deselerasi dan harus ada akselerasi. Ini yang kategori satu bagus semua yang sesuai yang kita harapkan. Sementara kalau kategori tiga kita jump dulu ke kategori tiga karena ini yang jelek bangetnya di bawah 100 denyut jantungnya atau di atas 180 atau ada pattern yang namanya sinusoidal lebih dari 10 menit. Jadi dia tidak bisa kita evaluasi nih baseline-nya jadi seperti grafik gunung aja naik turun aja. Kemudian variabilitasnya kurang dari 5 menit kurang dari 5 detik per menit, kemudian deselerasinya ada, terutama di atypical variable atau deselerasi lambat gitu, atau ada deselerasi satu tapi dalam sekali dan panjang, itu juga kita anggap sebagai kategori 3, di mana tidak ada akselerasi sama sekali. Itu untuk kategori 3. Nah, kalau di antaranya yang kita ragu-ragu nih, apa sih nih kategori satu nggak jelas jelas enggak gitu kan, kategori 3 juga enggak juga gitu, jadi berarti masuknya ke kategori 2, yaitu misalnya denyut jantung baseline-nya tuh di bawah 110, di atas 160 tapi masih 100 sampai 110, 161 sampai 180. Kemudian variabilitasnya juga berkurang. Kemudian ada deselerasi, tapi mungkin deselerasinya masih ringan, sama mungkin bisa atau bisa ada, bisa nggak ada akselerasinya. Jadi masih meragukan seperti itu. Next. Nah, kalau penilaian kontraksi ini sendiri sebenarnya adalah kita melihat frekuensinya, kemudian durasi kontraksinya tuh lama apa enggak, amplitudonya. Yang diharapkan kan amplitudo antara 60 sampai 80 tuh yang masuk ke fase infartu. Kemudian tonus relaksasinya ada apa enggak? Jadi ada nggak nih fase relaksasinya? Karena kalau fase relaksasinya jarang, berarti itu kan terlalu berlebihan kontraksinya seperti itu, dan ritmenya teratur atau tidak. Next. Nah, ini yang kita lihat amplitudonya itu naiknya si grafik sampai semana, durasinya, kemudian ada fase istirahatnya dan frekuensinya atau interval. Kan yang
biasanya kita harapkan kan kalau di fase persalinan aktif itu kan antara 3 sampai 4 kali atau mungkin di fase laten itu antara 1 sampai 2 kali per 10 menit sehingga itu yang harus dievaluasi juga. Next. Untuk yang konvensional, KTG konvensional, frekuensi dasarnya ini seperti tadi sudah dibahas, adalah yang normal 110 sampai 160. Kalau takikardi entah di atas 160, kalau bradikardi di bawah 110. Tapi kalau memang di atas 180 juga kita harus khawatir nih ada apa gitu. Next. Variabilitas DJJ ini sendiri adalah perbedaan atau variasi antara denyut yang terlihat pada KTG, denyut tertinggi dan terendah di waktu yang berdekatan. Kalau silent atau dikit sekali itu biasanya 0 sampai 5, berkurang 6 sampai 10, normal kadang-kadang 10 sampai 25 itu yang paling enak dilihat variabilitasnya, atau saltatori itu biasanya variabilitasnya lebih dari 25. Nah, kita kalau misalnya berkurang atau silent nih, kita cari dulu penyebabnya. Apakah bayinya lagi tidur, misalnya lagi kurang reaktif, ya mungkin dibangunkan dulu, dirangsang dulu, diberikan oksigen, kemudian dilakukan pengulangan CTG. Next. Boleh slide selanjutnya. Oke, ini variabilitas atau bit to bit, itu yang kalau di bagian paling atas itu adalah efek simpatis dan bagian paling bawahnya itu efek parasimpatis, sehingga terjadi ada variasinya gitu. Kalau misalnya dia seperti rumput aja rata gitu kan berarti efek simpatis sama parasimpatisnya sedang tidak jalan gitu, apakah atau dorman. Jadi biasanya kita rangsang terlebih dahulu biar aktif lagi. Next. Nah, ini yang tadi kita lihat kalau misalnya silent berkurang normal sama saltatory seperti ini contohnya. Next. Kalau perubahan pola pada DJJ itu ada dua, yaitu yang pertama akselerasi atau pola DJJ yang meningkat dalam waktu singkat, dan deselerasi itu menurun dalam waktu singkat. Deselerasi itu ada beberapa macam, yaitu deselerasi dini atau early deceleration, terus lambat, sama variabel, dan yang berkepanjangan atau prolong. Next. Nah, ini akselerasi itu biasanya dia reaktif ya kalau misalnya ada kontraksi atau dia lagi bergerak, dia akan naik akselerasinya biasanya lebih dari 15 beats per menit dari baseline-nya itu sendiri. Next. Kalau deselerasi itu ada, kita bahas yang dini dulu. Biasanya tidak melebihi dari 20 denyut per menit, kurang dari 90 detik. Dia mulai bersamaan dengan kontraksi. Jadi kalau kontraksinya naik, kemudian denyut jantungnya turun. Jadi persis dia seperti ketemu di tengah-tengah gitu. Yang kontraksi yang bagian bawah ya dia naik, yang DJJ-nya turun. Itu mulainya bersamaan dengan kontraksi dan kembali ke baseline saat kontraksinya hilang. Bentuknya uniform. Dan biasanya ini terjadi akibat kompresi kepala janin. Jika dia terjadi di pembukaan 9, pembukaan 10, itu wajar karena kan ada kompresi kepala yang sudah di bawah sekali nih, dan dia eh, proses persalinannya sebentar lagi itu masih tidak masalah. Beda halnya kalau ini terjadi kalau di pembukaan eh, kurang dari 6 misalnya, itu kan prosesnya masih lama sekali, sehingga kita harus lihat ada masalah apa nih kompresi, apakah ternyata ada CPD atau pelvic ibunya sangat sempit, atau ternyata ada BPD janinnya besar, seperti itu yang harus dievaluasi lagi. Next. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi dia bersamaan, dia uniform, dan memang terjadinya pas dia turunnya tuh denyut jantungnya pas lagi ada kontraksi. Next. Ini pada gambaran di kertas CTG, dia benar-benar sama ya. Dia yang satu turun, yang satu naik. Selanjutnya.
Slide selanjutnya. Nah, terus yang kedua adalah deselerasi lambat. Mulainya tuh terlambat sekitar 15 sampai 30 detik dari terjadinya kontraksi dan berakhirnya juga lambat nih. Jadi dia lebih belakangan daripada terjadi kontraksi. Nah, ini biasanya menandakan ada proses yang kronis, mungkin juga akut dan biasanya ada asfiksia nih. Jadi ada kekurangan oksigen pada janin seperti itu. Next. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kontraksi dulu muncul, baru setelah itu denyut jantungnya turun. Jadi kontraksinya udah nyampe puncak nih, baru nanti dia terjadi penurunan DJJ. Kadang-kadang uniform juga eh, nanti baru kita ketahui ada masalah apa gitu. Next. Ini kalau di kertas CTG-nya seperti ini, dia biasanya udah kontraksinya udah hampir selesai, baru di DJJ-nya turun nih. Biasanya ada hipoksia ya pada janinnya. Next. Deselerasi variabel ini pola yang sering dijumpai sebenarnya bisa hurufnya U, V, atau W gitu. Dan biasanya penyebabnya ada gangguan aliran darah tali pusat. Bisa karena kompresi, lilitan, oklusi, atau mungkin prolaps tali pusat. Kadang-kadang bisa terjadi juga jika adanya oligohidramnion, sehingga aliran darah ke janinnya tuh kurang oke. Dan tidak tergantung pada kontraksi. Kadang-kadang terkait dengan kontraksi, kadang-kadang nggak ada kontraksi juga dia ada penurunan denyut jantung gitu. Next. Nah, seperti ini. Jadi polanya berbeda, variabel makanya dibilangnya. Ada yang satu kurus nih ceruknya, yang satu lebih lebar gitu. Sehingga recovery si bayinya mungkin butuh waktu. Kemudian ada yang satu memang lebih ke late deceleration yang pertama, yang kedua malah early deceleration. Nah, jadi perbedaan itu menyebabkan kita menamakannya itu variabel. Next. Kalau di kertas CTG-nya jadi seperti ini. Nah, ini ada yang satu satu kontraksi pertama dia turun early deceleration. Terus kontraksi kedua nggak turun, biasa aja nih, nggak sedalam yang sebelumnya. Yang kontraksi ketiga dia turun juga dan lebih dalam lagi dan lebih ke kok udah turun duluan sebelum ada kontraksi, ya kan? Nah, terus yang ke terakhir juga ada kontraksi, tapi dia udah keburu turun. Jadi kemungkinan bisa ada lilitan tali pusat dengan aliran darahnya yang sangat berkurang gitu, terhambat gitu. Next. Dia punya bentuknya tuh bervariasi. Terus timbulnya juga bisa saat kontraksi atau enggak. Biasanya sering dijumpai karena kontraksi, biasanya pada partus skala 2 ya, karena udah ada kompresi tali pusat juga di situ. Next. Beratnya derajat deselerasi variabel itu ada yang ringan kalau nggak nyampe 80 dBm, kurang dari 30 detik, kemudian ada yang sedang sampai ke 70-80, lamanya 30 sampai 60, ada yang derajatnya berat sampai 70, di bawah 70, lamanya di atas 60 detik. Next. Kalau yang nggak berbahaya nih biasanya dia timbul dan hilangnya cepat banget, terus variabilitasnya masih bagus dan masih ada akselerasi. Jadi ya mungkin ada apa namanya lilitan nih, tapi nggak seberat itu gitu misalnya seperti itu dan berarti kan dia saat ini tidak terkait sama kontraksi. Next. Nah, ini contohnya deselerasi variabel. Ini kalau Bu Bidan sama Dokter Objin nih ngelihat CTG kayak gini udah deg-degan banget nih pasti nih udah ya udahlah kita buka aja segera sesegera mungkin biar nggak terjadi yang tidak kita harapkan gitu kan. Ini mengkhawatirkan banget nih CTG-nya. Next. Nah, kriteria patologinya biasanya awalnya tuh ada deserasi lambat,
Terus waktu recovery-nya lama ya, dia baliknya tuh lama banget. Terus nanti ternyata variabilitasnya menghilang lama-lama. Terus sebelum dan sesudah deselerasi nggak ada akselerasi sama sekali. Kadang-kadang setelah deselerasi frekuensi baseline-nya juga berubah jadi rendah banget. Dan ternyata ada deselerasinya bifasik atau dua kali, lebih dari dua kali. Nah ini biasanya makin lama makin berat nih si akselerasinya. Next. Nah, kalau sudah berat banget, biasanya gini ada em, 360 ya yang kita khawatir banget. Kalau dia di bawah 60 denyut per menit, kemudian deselerasinya sampai ke 60, sorry, penurunan DJJ itu lebih dari 60 di bawah frekuensi dasar. Jadi misalnya awalnya 140 jadi 100, jadi 80 gitu. Kemudian deselerasinya mencapai 60 itu lebih ekstrim lagi. Kemudian lamanya deselerasi lebih dari 60 detik. Ini sudah taraf yang berbahaya. Udah fatal distress. Next. Selanjutnya. Nah, ini yang udah nggak karuan. Ini sudah kalau denyut jantung bayinya udah begini berbanding terbalik banget nih sama denyut jantung bidan sama dokter obgyn ini. Jadi udah ada takikardi banget dokter-dokternya sama bidannya nih karena denyut jantungnya udah turun sekali berikutan bersamaan dengan kontraksinya tapi tanpa pola yang teratur. Next. Nah, sebenarnya CTG ini sendiri ada dua kategorinya. Yang satu non-stress test sama contraction stress test. Next. Kalau yang non-stress test, biasanya kita evaluasi biasa tanpa adanya kontraksi atau tidak dalam apa namanya induksi juga, jadi tidak diberikan oksitosin. Kita menilai hubungan periodik antara DJJ dan aktivitas gerakan janin. Kita mendeteksi kemungkinan hipoksia atau asfiksia. Biasanya pada PJT, ibu dengan komplikasi, kemudian ada postpartum, ada oligohidramnion. Jadi hanya yang basicnya aja ya, dasarnya aja. Next. Biasanya interpretasinya sama ya, reaktif, aman semua di kategori satu, terus non-reaktif itu nggak ada gerakan, kemudian DJJ-nya nggak bagus, di atas atau di bawah normal, kemudian variabilitasnya tuh kayak rumput atau di bawah 2 denyut per menit. Sama yang tiga yang meragukan di antara dua kategori itu. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini yang non-stress test yang normal, jadi baseline-nya oke, kemudian ya memang akselerasinya nggak nyata banget ya, tapi ini masih dalam batas normal, kemudian ini yang meragukan atau suspicious karena kok kayak rumput, kemudian dia baseline-nya di atas 160, walaupun ada kontraksi kok dia nggak ada respon, seperti itu. Next. Slide selanjutnya boleh. Nah, kalau yang ini yang abnormal, nggak ada kontraks. Sebelumnya maaf. Nah, ini yang nggak normal atau kategori 3 ya berarti ya. Ini kontraksi nggak ada, tapi kok variabilitasnya minimal banget. The baseline-nya di atas 160. Ada deselerasi gitu. Jadi ini udah memenuhi semua kategori abnormal tuh ada di sini nih. Jadi untuk NST ini masuk ke kategori 3. Next. Beda halnya dengan contraction stress test, itu biasanya ada kontraksinya. Dia mendeteksi adanya hipoksia atau asfiksia, tapi dia lebih sensitif dibandingkan dengan NST. Nah, ini biasanya ada kontraksi nih, ya kan? Biasanya pada fase persalinan atau pas lagi stimulasi dengan OCT, oxytocin challenge test, atau stimulasi puting susu nih biar ada kontraksi. Next.
Biasanya interpretasinya sama sih kategori 1, kategori 3, atau kategori 2. Tapi ada juga yang dinamakan dengan hiperstimulasi atau kontraksi yang berlebihan 5 kali atau lebih dalam 10 menit. Itu kita biasanya namakan tachisystole. Itu biasanya pada fase kita lagi induksi, terus ternyata kontraksinya berlebihan, itu bisa terjadi. Biasanya sih kalau misalnya terjadi takisistol, kita berhentiin dulu untuk induksinya, istirahat, berikan oksigen, kemudian evaluasi, diharapkan kontraksinya kembali ke normal dulu. Atau bahkan kita bisa berikan obat-obatan untuk menghentikan kontraksi, diharapkan kontraksinya kembali normal. Karena pada takisistol, resiko untuk gawat janin, kemudian ruptur uterinya juga meningkat drastis gitu. Next. Oke, jadi ini kalau CST negatif, oh ya tadi ada dua sebenarnya, negatif sama positif. Kalau misalnya yang negatif itu berarti bagus dengan contraction stress testnya, dia tidak ada tidak ada respon yang kurang baik gitu. Sehingga yang pertama nih kita bilang ada kontraksi tapi ada akselerasi seperti itu. Sementara kalau yang gambaran yang kedua ada kontraksi tapi terus dia ada penurunan si denyut jantungnya gitu. Next. Nah, kalau untuk yang CST positif, ini berarti deselerasi yang diharapkan kan ada akselerasi normal, semuanya progresnya baik. Sementara kalau yang CST positif, udah baru diberikan kontraksi sedikit, di challenge sedikit, tapi terus penurunannya tuh udah di luar yang kita harapkan. Hanya sampai ke early deceleration masih nggak ada masalah. Apa namanya deselerasi dini. Tapi kalau sudah late, apalagi variabel itu berarti CST-nya positif, berarti tidak bisa dilanjutkan lagi oxytocin, oxytocin challenge testnya. Next. Slide selanjutnya, ini penanganan kehamilannya ya. Jadi kalau misalnya aman, ya bisa diulang 1 minggu karena kan ini belum ada kontraksi kalau yang non stress test sehingga ya udah dievaluasi aja karena biasanya ada mungkin janinnya kecil lah, ada air ketuban berkurang lah, kita bisa evaluasi. Namun kalau udah ada contraction stress test atau udah ada kontraksinya, ya berarti kita segera evaluasinya tuh immediate. Jadi saat itu apakah butuh terminasi segera atau kita bisa ulang dalam waktu yang dekat, nggak 1 minggu gitu diulangnya. Next. Nah, resusitasi intrauterin ini tindakan yang memperbaiki sirkulasi atau oksigenasi janin yang mengalami hipoksia. Perbaikan sirkulasi biasanya posisinya semipolar atau sedikit miring kiri, menghilangkan kontraksi atau ketotokolisis, menormalkan tekanan darah pada hipertensi, dan kita kalau perlu memberikan amnioinfusi kalau ada oligohidramnion. Tapi walaupun kita harus tahu dulu ya oligohidramnionnya karena apa. Kalau misalnya karena ketuban pecah juga kan nggak mungkin. Kemudian kita berikan oksigen sama perbaiki anemia jika perlu. Bisa dengan transfusi atau infus zat besi juga bisa memperbaiki kondisi janin. Next. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini yang tadi adalah pola sinusoidal atau tidak ada baseline lagi dengan DJJ sudah di atas normal. Nah, ini kan contohnya di atas 180, kontraksi nggak signifikan, tapi denyut jantungnya sudah nggak beraturan kayak gini. Ini biasanya sudah sangat berbahaya, janinnya sudah em, dalam kondisi yang sangat kurang baik, sehingga kita membutuhkan penanganan segera. Banyak sih sebabnya, bisa karena postpartum yang sudah lebih dari 42 minggu misalnya, atau misalnya lilitan tali pusatnya udah berat, udah kurang bagus banget kondisi janinnya. Next. Ada pertanyaan? Ini untuk yang bagian pertama ya.
Ya, oke. Dari Bapak Ibu peserta, ada yang mau bertanya terlebih dulu di sesi pertama ini? Ya, mungkin dilanjutkan dulu, Dok. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya di akhir sesi ya, Dok. Oke, baik. Baik, Silakan, Dok. Dokter Nadia. Oke. Sekarang berarti next kita eh, tampilkan videonya aja dulu boleh? Tampilkan videonya aja dulu. Dikeluarin aja dulu dari slide saya. Oke, ditunggu dulu ya, Dok. Dan Bapak Ibu, panitia sedang mempersiapkan videonya. Ya, sambil nunggu video diputar, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya terlebih dulu untuk sesi pertama terkait tadi gambaran ini ya, Dok ya, pola apa namanya, pola gambaran CTG ya, Dok. Karena kadang polanya ini kan bisa berbeda-beda ya tiap pasien. Nah, ini yang kadang mungkin ada beberapa tenaga kesehatan juga yang masih bingung nih cara menyampaikannya bagaimana, membaca interpretasinya seperti apa. Kardiotokografi Sudah bisa atau kita simak videonya terlebih dulu. kardiotokografi atau CTG. Persiapan, persiapan alat, persiapan pasien, persiapan bidan atau Maaf, belum tampil nih.
Kardiotokografi atau CTG. Persiapan alat, persiapan pasien, persiapan bidan atau perawat. Siapkan satu set alat CTG, yang meliputi karet untuk penyangga proof pergerakan janin, proof toko, proof fetal, hand sanitizer, gel, tisu, dan pastikan kertas CTG cukup untuk selama perekaman. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu dan jelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi Bu Taji. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nabila Octavia, tanggal lahirnya 26 Januari 1989. Baik ya Ibu, ini hari ini kita ada rencana untuk rekam jantung atau CTG. Rekam jantung bayi ini ya Bu ya. Dan dokternya dianjurkan untuk rekam jantung bayi. Itu tujuannya untuk mengetahui kesejahteraan janinnya dan melihat ada kontraksi kalau tidak di ibunya. Terus sebelumnya itu kita persiapan dulu ya, ibunya bisa ganti baju dulu. Untuk baju bisa di toilet sana dan usahakan pipis dulu ya Bu sebelum melakukan tindakan CTG. Ya. Mau saya antar Ibu? Ya. Selagi menunggu pasien yang sedang berganti baju dan buang air kecil, masukkan identitas pasien sesuai dengan identitasnya dan setting waktu perekaman CTG 20-30 menit sesuai dengan instruksi dokter. Sambungkan proof toko dan fetal, yang kuning untuk kontraksi, yang biru untuk DJJ. Jaga privasi ibu dengan cara tutup tirai. Letakkan proof fetal pada punggung janin dan jangan lupa diberikan gel. Letakkan proof toko pada fundus uteri ibu. Ini gambaran CTG setelah terpasang proof fetal dan toko. Jelaskan kepada ibu, tekan tombol pendeteksi gerakan janin jika janin bergerak. Ibu, ini kita mulai ya untuk melakukan CTG-nya, rekam jantung bayinya. Kurang lebih waktunya 20 sampai dengan 30 menit sesuai dengan anjuran dokter. Kita mulai ya Bu. Setelah selesai, langsung rapikan alat, matikan tombol CTG dan letakkan proof pada tempatnya.
Ya, oke. Mungkin videonya sudah kita sama-sama lihat ya tadi ya. Bagaimana cara pemasangan, kemudian cara merekam, terus dari awal kita juga sempat mengedukasi pasien gitu ya. Nah, di sini nanti mungkin setelah video ini, Dokter Nadia akan memaparkan secara teorinya. Silakan, Dok. Baik dok, terima kasih. Eh, Slide selanjutnya. Jadi yang perlu dilaporkan itu misalnya sudah dilakukan CTG, kemudian hasilnya sudah ada, biasanya kan kita lapor ya ke DPJP ya. Nah, itu pertama yang dilaporkan ini CTG atas nama pasien A dengan usianya sekian, dengan diagnosisnya apa, diagnosis lengkapnya, G berapa, P berapa, A berapa, termasuk anak hidupnya ada berapa, misalnya G4, P2, G4, P2, A1 misalnya, tapi anak hidupnya nol gitu. Itu kan akan beda dengan em, alert kita alertnya tuh akan beda dong dengan G4P3 gitu atau G4P2A1 tapi anak hidupnya udah dua gitu. Kemudian hamil berapa minggu, kemudian presentasi apa, dan indikasi dilakukan CTG-nya itu kenapa? Misalnya karena ketuban pecah kah, atau memang karena ada temuan PJT atau ya ketuban berkurang, seperti itu. Kemudian hasil CTG-nya juga yang biasanya kita laporkan tuh biasanya berapa variabilitasnya normal atau minimal, kemudian ada akselerasi atau enggak, dan deselerasinya ada atau enggak. Kalau memang bisa sekalian kita sampaikan juga deselerasinya tipe apa. Dan kesimpulannya kategori berapa, ini kategori CTG-nya kategori sekian dok atau gimana. Itu yang paling idealnya pelaporannya seperti ini. Next. Contoh kasus, ini kita mau ngelihat ada beberapa contoh CTG ya. Next. Nah, ini yang kasus yang pertama. Eh, ada data pasiennya juga di samping. Ini yang namanya memang kita hilangkan dulu. Kemudian ada nomor rekam medis, ada data tanggal lahir, kemudian gestational age-nya juga sudah dimasukkan, dan juga jangan lupa di sebelahnya tuh ada tanggal dilakukan, jam dilakukan, dan kecepatan kertasnya itu 1 cm per menit itu ada ditampilkan. Nah, itu komponen yang di atas adalah ada denyut jantung janinnya, variabilitas, baseline, akselerasi, tampak semua. Kemudian ada yang garis-garis yang di dekat angka, di area angka 60-80 itu kan ada apa gerakan janin, kemudian apa namanya kontraksinya juga tertampil gitu. Sehingga kalau kita bisa sampaikan gitu misalnya oh pasien atas namanya A dengan usianya berapa tuh 30 tahun dengan usia kami G1 hamil 39 minggu 3 hari datang dengan kontraksi yang teratur gitu. Hasil CTG-nya kami dapatkan kategori 1 dokter dengan em, baseline di 140 dengan variabilitas normal, terdapat akselerasi, tidak didapatkan deselerasi, dan kontraksinya teratur di 2 kali dalam 10 menit, 2 sampai 3 kali dalam 10 menit seperti itu. Kalau mau sampaikan juga kontraksinya amplitudonya berapa, durasinya berapa juga boleh, tapi kalau memang kontraksinya mencapai amplitudo 60-80, kita bisa bilang ini kontraksinya adekuat gitu. Terus baru disampaikan pembukaan berapa, karena itu juga signifikan. Misalnya pembukaannya 1 sama pembukaan 4 dengan CTG seperti ini kan mungkin beda ya kondisinya gitu. Karena kalau pembukaan 1 kontraksinya udah baik, bagus karena fase laten cukup dengan 2 kali 10 menit aja udah cukup nih kontraksinya. Sementara kalau pembukaan 4 kok kontraksinya masih seperti ini, berarti mungkin belum cukup kuat nih kontraksinya, nggak sesuai fasenya seperti itu. Next, kita berlanjut ke kasus kedua. Kira-kira dari peserta ada yang
Bisa menebak nggak nih, ini termasuk kategori apa? Kategori berapa? Terus apa yang mencurigakan? Apakah kategori satu? Apa kategori tiga gitu? Susah ya jawabnya. Ya Terus teman-teman ada yang harus mau di menjawab mungkin raise hand dulu kali ya biar nanti bisa di pandu. Ayo. susah kayaknya ya dok ya. Masih bingung mungkin dok. Ya udah, Boleh lanjut. nggak apa-apa deh. Kita bahas dulu aja. Jadi kasus kedua ini untuk CTG-nya ini memang masih suspicious karena akselerasinya ini yang ada naik ini kita memang belum bisa dibilang akselerasi ya karena tidak reguler. Kontraksinya sih udah mulai ada, tapi memang variabilitasnya masih minimal sehingga kita bisa ulang CTG-nya setelah dilakukan resusitasi dulu. Gitu. Untuk datanya sih sepertinya sudah lengkap ya, memang sudah lebih dari 40 minggu kehamilannya. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kenapa kok variabilitasnya lagi minimal. Next. Boleh slide selanjutnya? Oke. Nah, kalau yang ini em, dengan datanya sih udah lengkap, ada nama, kemudian oh mungkin umur pasien nggak ada, gestational age-nya ada, terus apa namanya dilakukannya juga udah benar. Gerakan janinnya sih banyak ya, tapi begitu dia ada kontraksi, turunnya denyut jantungnya dalam banget sampai mencapai ke 60 loh. Jadi ini termasuk deselerasinya itu deselerasi lambat dan berulang sehingga kita bisa sangat waspada untuk kondisi CTG yang seperti ini dan kategorinya adalah kategori 3. Next, slide selanjutnya. Nah, yang ini adalah CTG untuk kategori 1 ya. Jadi dia kontraksinya belum adekuat. Maaf, kasus keempat dulu, punten. Slide sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi ini ada variabilitasnya, baseline-nya baik, terbaca, variabilitasnya juga ada, akselerasi masih ada, tapi tidak ada deselerasi. Mohon maaf, ini kasus yang keempat ya. Maju satu, ya, yang ini aja ya. Em, terus kontraksinya belum ada, jadi mungkin ini dengan usia kehamilan di 39 minggu, mungkin kita masih bisa tunggu dulu, atau mungkin kalau ada indikasi lain, misalnya ada ketuban darah dan lain-lain, bisa dilakukan induksi. Next. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini CTG-nya nggak bisa dibaca. Mungkin karena aktivitas bayinya, aktivitas janinnya sangat heboh ya. Ini karena udah dipencet berkali-kali sama pasiennya, sehingga sering banget ya bergeraknya. Tapi akhirnya rekaman denyut jantungnya jadi nggak baik gitu. Jadi mungkin kalau kondisinya seperti ini bisa diulang lagi untuk perekaman, tapi mungkin di resusitasi dulu atau di santai dulu pasiennya, nanti baru diulang lagi. Tapi kalau untuk aktivitasnya sih sangat luar biasa dengan kontraksinya mungkin sudah mulai ada tapi belum ada kuat. Terus apa namanya baseline-nya masih masih oke, tapi tetap kita belum bisa baca nih CTG yang seperti ini. Hasil CTG yang seperti ini tidak terbaca. Harus diulang lagi. Next. Slide selanjutnya boleh? Eh,
sebelumnya. Satu lagi kok, slide-nya tinggal satu lagi kok, tenang aja. Nah, kalau yang ini jelas tidak ada akselerasinya karena baseline-nya itu di 140, namun terjadi kasus yang keenam ya, CTG-nya. Boleh slide berikutnya, Mas, kasus ke-6. Oke. Memang masih ada nih gerakan janin, namun begitu ada kontraksi itu turunnya sangat dalam dan memang kontraksinya juga cukup sering. Kalau kita hitung nih dalam 10 menit ada 4 sampai 5 kali ini. Apakah dia dalam apa namanya induksi atau enggak? Kita belum tahu karena ini cuma di keterangan di CTG-nya hanya 40 minggu, sehingga ini harus apa namanya sesuaikan dengan diagnosis kondisi saat itu seperti apa. Namun jelas untuk pasien ini masuk CTG kategori 3, sehingga tindakannya harus segera nih, harus alert banget nih ada apa dan butuh di terminasi segera gitu. Jadi ini adalah slide terakhir saya. Mungkin terima kasih banyak sudah eh, bersabar sampai saat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan yuk kita diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Nadia untuk pemaparan materinya. Menarik banget ya dok ya. Kita jadi tadi dilihat juga beberapa kasus-kasus, kita melihat gambaran-gambaran dari CTG gitu ya, dari beberapa contoh pasien dengan beberapa kasus. Dan yang menarik adalah bagaimana caranya kita bisa menginterpretasikan CTG tersebut, kemudian melaporkan ke dokter obgyn supaya dokter obgyn kan kadang nggak standby terus-terusan di rumah sakit ya dok ya. Jadi nggak bikin panik lah ya kalau kita lagi dapat laporannya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa apa namanya menjelaskan mulai dari identitas pasien, kemudian usia kehamilannya dengan lengkap, kondisi pasien saat itu, sehingga kita juga bisa tetap memberikan tata laksana yang tepat untuk pasien gitu ya, Dok. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin saya bacakan satu-satu ya, Dok. Dokter berkenan satu pertanyaan jawab atau saya bacakan beberapa pertanyaan dulu, Dok. Mungkin satu-satu aja kali ya, Dok, Satu-satu dulu ya, Dok ya. biar nggak Oke, lupa. baik. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Meyanda May. Izin bertanya, Dok, apabila CTG dilakukan saat usia belum 28 minggu, apakah hasilnya akan efektif? Misalkan ada pasien yang datang di usia kehamilan 27 minggu dengan KPD atau APB dan diminta dokter obgyn untuk melakukan pemeriksaan CTG. Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau CTG dilakukan di sebelum 28 minggu itu lebih ke kita mau lihat ini kondisinya ada kontraksi apa enggak. Terutama kan pada kalau ke KPD atau ketuban pecah dini itu kan biasanya ada kontraksi atau apa namanya lilitan tali pusat atau misalnya kompresi pas lagi ada karena air ketubannya udah nggak ada sehingga tali pusatnya bisa aja kejepit. Nah, pada kondisi seperti itu kan tetap aja walaupun sistem saraf simpatis atau parasimpatisnya belum sesempurna itu, tetap mungkin ada kontraksi naik pasti kelihatan dan mungkin ada penurunan denyut jantung dan itu yang biasanya akan dievaluasi. Efektivitas saat untuk akselerasi deselerasi mungkin nggak segitu signifikannya, tapi paling tidak kita bisa evaluasi kontraksi, terus denyut jantungnya ada penurunan atau tidak, seperti itu. Jadi, tergantung dengan indikasi sih, apalagi misalnya ada misalnya kondisi ibunya dehidrasi atau dengan komorbid lainnya,
itu bisa aja untuk lihat, ini ada kontraksi nggak sih? Kemudian denyut jantungnya cukup bagus nggak dengan kondisi yang seperti dehidrasi ini? Apakah ternyata air ketubannya saking berkurangnya, akhirnya dia ada kompresi tali pusat dan lain-lain seperti itu. Jadi eh, mungkin tidak seefektif kalau di atas 28 minggu, tapi kalau ada indikasi memang bisa tetap dilakukan untuk evaluasi hal lainnya. Gitu. Ya, oke. Berarti tetap bisa dilakukan jika memang kebutuhan dokter option untuk melihat ada sesuatu ya dok ya. Gitu. Oke. Ya. Kita, dengan Ibu Meyandame, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Udah jelas. tuh kayaknya udah. Terima Cukup kasih. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut ke Ibu Nokia. Apa yang harus dilakukan bila dalam perekaman CTG ditemukan pergerakan janin kurang, dok? Sebenarnya kan kalau kita tahu kriteria gerakan janin itu kan hanya minimal 10 kali dalam 12 jam nih gitu. Jadi kalau memang gerakan janinnya ada 1 kali dalam sejam aja, mestinya sih sudah cukup ya. Cuman pada em, kehamilan yang advance mungkin kadang-kadang kita suka khawatir nih gerakannya kok berkurang sekali. Nah, memang idealnya dalam 10 menit itu ada paling nggak 1 kali. Mungkin kalau memang ternyata kok pergerakan janinnya kurang, kita bisa bangunkan bayinya atau kita rangsang, kita berikan minum atau oksigen mungkin untuk janinnya biar lebih aktif gitu. Namun kalau memang pada perekaman denyut jantung, baseline, variabilitas semuanya oke, kayaknya sih tidak perlu di apa-apain ya, karena kan kadang-kadang memang gerakan janin ada aja yang em, kurang aktif seperti itu, tapi harus sesuai semua dengan em, yang diharapkan. Misalnya tadi kategori 1, kemudian gerakan janin yang ada 1 atau 2 kali, itu sudah cukup sebenarnya. Oke. Untuk Ibu Nokia, ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan cukup jelas ya tadi dari jawaban Dokter Nadia. Cukup jelas, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Lanjut ke Kasih. Ibu Restia, Resti Oktavia. Pagi dokter, izin tanya apakah CTG bisa deteksi dini adanya kelainan jantung bawaan pada bayi? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin deteksi dini, kayaknya pemeriksaan CTG di atas 28 minggu kan nggak dini ya, jadi udah cukup advance tuh usia kehamilannya, sehingga eh, sebenarnya sih enggak. Dan oke, mungkin ada masalah di irama atau ritme jantungnya, itu mungkin bisa terevaluasi itu di CTG, namun nggak sesensitif itu untuk kelainan jantung bawaan, karena biasanya kan lebih ke auskultasi ya, jadi kita mendengarkan ada kebocoran jantung misalnya, atau ritme jantungnya ada masalah atau tidak. Jadi yang paling bisa dievaluasi hanya ritme jantung aja, karena kan itu seperti EKG ya. Kalau EKG kan pada orang dewasa, sementara kalau untuk bayi ya memang pada janin ya CTG gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa deteksi dini adanya kelainan jantung bawaan pada bayi, tidak 100%. Mungkin bisa evaluasi aja, tapi tetap saat 20 sampai 26 minggu idealnya ada USG fetomaternal terlebih dahulu. Oke, tetap CTG ini adalah pemeriksaan penunjangnya saja ya dok ya. Mm-mm. Baik, sebentar ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada lanjutannya tuh kayaknya. Oh iya, ada lanjutannya dok. Mhm. Izin tanya lagi dok, jika ditemukan adanya DJJ yang silent, pemberian dextrose 40% apakah berpengaruh?
Iya, betul. Jadi salah satu metode resusitasi janin itu kan selain diberikan posisi semipolar ya, kita miring ke kiri atau terus diberikan oksigen. Kadang-kadang ibunya belum makan pun bayinya jadi bisa lemes atau tidur aja gitu bawaannya. Sehingga kalau bisa diberikan seperti kayak teh manis atau susu atau ya jika pasiennya diharapkan nggak makan atau puasa misalnya ya diberikan pemberian dextrose itu sangat berpengaruh karena kan berarti em, akan merangsang si bayinya untuk aktif lagi untuk DJJ-nya mungkin bisa jauh lebih reaktif terhadap misalnya kontraksi atau kondisi yang lainnya gitu. Jadi berpengaruh sih pemberian dextrosa itu. Perlu dilakukan pengecekan GDS atau tidak? Sebenarnya sih kalau untuk idealnya sih diperiksa dulu ya GDS-nya. Namun kan pemeriksaan misalnya pemeriksaan GDS, misalnya dari riwayat diabetes nih, ya oke lah harus diperiksa dulu gitu. Cuman kalau kita belum tahu kondisi sebelumnya, dan kondisinya memang lagi mules, terus bayinya lagi nggak aktif, itu bisa diberikan segera sih, karena kan efeknya sebenarnya hanya sementara. Tapi memang kalau sudah ada riwayat diabetes sebelumnya, idealnya dilakukan pengecekan GDS terlebih dahulu. Karena kan dextrose 40% cukup tinggi ya. Ada juga yang mungkin memberikan infus dextrose 5% aja, atau yang dextrose 10% itu mungkin lebih apa namanya lebih sedikit efeknya jadi lebih nyaman buat pasiennya, tidak ada lonjakan gula darah yang terlalu signifikan seperti itu. Oke, Bu Resti, ada lanjutannya lagi mungkin pertanyaannya? Atau sudah Sudah cukup cukup jelas? jelas, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya mungkin? Mumpung masih ada waktu. Mungkin udah cukup jelas semua kayaknya ya, Dok ya. Memang tadi cukup detail ya penjelasan dari Dokter Nadia, mulai dari cara membaca interpretasi sampai teknik pemasangan CTG dan juga penjelasan dari beberapa kasus, gambaran dari hasil CTG-nya. Selanjutnya saya mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Dokter Nadia atas ilmu yang diberikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya teman-temannya. Terima kasih Dokter Nadia. Terima kasih Baik. kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke MC mungkin. Baik, terima kasih kepada Dokter Dian yang telah memandu acara. Dan juga terima kasih kepada Dokter Nadia Safira yang sudah memaparkan materi yang betul luar biasa dan detail ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai tenaga kesehatan kepada masyarakat. Amin. Terima kasih Baik, kembali. untuk selanjutnya yaitu post-test. Post-test akan dilaksanakan di akun LMS masing-masing. Silahkan untuk membuka akun LMS masing-masing. Kami beri waktu 10 menit untuk melaksanakan post-test. Waktu dimulai setelah para peserta mengklik mulai kuis.
Baik, untuk sesi postes selesai. Jika ada peserta yang belum mengerjakan, postes bisa dilanjutkan nanti di akun LMS masing-masing. Postes serta pembelajaran bisa dilanjutkan karena kami buka sampai pukul 23.59 dini hari. Baik, Izin Mbak untuk Fitri, ini kebetulan ada satu pertanyaan lagi dari Meme. boleh? Namun Ya. karena Dokter Nadia sedang ada kesibukan yang lain, jadi beliau izin pamit terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaannya, bila ditemukan variabel berbahaya saat perekaman CTG, apakah perekamannya diteruskan atau diselesaikan dahulu baru kemudian dilaporkan? Jawaban dari beliau sebaiknya jika sudah terbaca kurang baik sebelum waktu selesai, jadi segera dilaporkan terlebih dulu. Jadi jika ada temuan gambaran yang memang dirasa kurang baik sebelum waktunya CTG selesai, segera dilaporkan ke spesialis opsinya terlebih dulu ya, rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, sama-sama dong. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat dari Sudami Core Center dan Almed kepada Dr. Nadia Safira, MD Objin, BIMED SC. Kebetulan beliau sedang ada ini sudah live ya, ya Bu ya. Iya betul sudah live karena ada kegiatan lain yang memang harus segera beliau jalan. Nggak persilahkan. Oke, next selanjutnya. Untuk selanjutnya, para peserta yang berbahagia, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Indah Widyastuti yang telah memandu acara yang begitu luar biasa ya, Bu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kepada Dr. Nadia Syafira, MD, Objin Bimed SC yang telah memaparkan materi juga yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita pahami dan kita bisa aplikasikan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Almed ID yang telah berkolaborasi dan telah mensupport kami dalam kegiatan webinar interpretasi CTG ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar ini. Kemudian sebelum menutup acara ini, saya mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi formulir evaluasi dan absensi yang telah dibagikan oleh panitia. Kami juga mengundang seluruh para peserta untuk mengikuti event Sudami Call Center di bulan selanjutnya atau di tanggal selanjutnya, karena kami ada beberapa event yang tak kalah penting dan tak kalah bagus juga untuk bisa diikuti oleh Bapak Ibu kalian. Kemudian tak lupa juga kami menginformasikan jangan lupa untuk memfollow atau mengikuti media komunikasi Sudami Call Center. Itu ada WhatsApp 0813 8700 1919, ada IG sudami.course, ada Facebook Sudami Core Center, ada YouTube Sudami Channel. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kemudian ada email sudami@gmail.com dan ada website www.sudamicourse.com. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui juga, kami akan mengadakan acara eh, reguler dan gratis, maka jangan lupa untuk mengikuti media sosial kami.
Baik, para peserta yang saya banggakan, eh, kita telah tiba di penghujung waktu. Saya Ai Fitriani sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ilmu bersemi mencetak insan penuh dedikasi. Dengan ilmu kita mengabdi untuk dunia yang lebih peduli. Setiap hari penuh semangat, belajar bersama tanpa kenal pernah. Di Sungai kita ditempa menjadi yang terbaik untuk semua. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Ilmu pengetahuan jadi sandaran, menjadi cemerlang tanpa keraguan. Di sini kita jadi pilar bangsa sehat penuh kebanggaan. Terbalik beri arahan, materi lengkap tanpa batasan. Setiap langkah kita diayungi menuju masa depan abadi. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras. Bersemi mencetak insan penuh dedikasi. Dengan ilmu kita mengabdi untuk dunia yang lebih peduli. Setiap hari penuh semangat, belajar bersama tanpa kenal pernah. Di Sungai kita ditempa menjadi yang terbaik untuk semua. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras untuk meraih masa depan cerah. Ilmu pengetahuan jadi sandaran, menjadi cemerlang tanpa keraguan. Di sini kita jadi pilar bangsa sehat penuh kebanggaan. Terbalik beri arahan, materi lengkap tanpa batasan. Setiap langkah kita diayungi menuju masa depan abadi. Bersama Sudami kita berjanji terus berlari menggapai mimpi dengan tekad dan kerja keras